masih sehat hari ini? Apa? Wow, hebat. Miss Vita senang mendengarnya. Tentunya kesehatan hari ini, sukacita hari ini itu berasal dari Tuhan. Nah, tadi apakah kalian sudah melihat cerita tentang Bunda Maria? Nah, siapakah Bunda Maria itu? Ya, betul. Bunda Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus, yaitu juru selamat kita. Nah, apa yang kita ambil dari cerita tadi? Nah, cerita tadi menceritakan bahwa Bunda Maria adalah perempuan yang baik, yang selalu taat kepada Tuhan, rajin berdoa, tentunya patuh kepada Tuhan. Nah, siapa yang di sini bisa menjadi anak Tuhan yang patuh? Wow, angkat tangan yang tinggi. Yeay, hebat. Miss Vita yakin anak-anak dari TK Pecinta Damai itu sudah hebat, sudah menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang patuh. Nah, kalau di rumah berarti anak-anak harus patuh sama siapa? Ya, betul. Anak-anak harus patuh pada orang tua, mama, papa. Kemudian jika mama papanya bekerja, anak-anak juga bisa patuh kepada oma atau opa yang menjaga. Nah, jika di rumah bersama kakak, berarti anak-anak juga harus patuh pada kakak, ya kan? Nah, siapa yang di sini sayang sama keluarga? Angkat tangan. Wow, hebat. Nah, semua pasti sayang kan? Sama seperti Miss Vita. Miss Vita juga sayang dengan keluarganya Miss Vita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Bunda Maria. Belajar tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar menggunting dan melipat jubah Bunda Maria. Nah, apakah kalian sudah siap? Wow, hebat. Disiapkan buku Gembira Bersama Yesus. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang sains, yaitu belajar mencari benda yang berat dan ringan. Nah, anak-anak bisa memakai benda-benda yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di buku sainsnya. Nah, siapa yang sudah siap belajar untuk hari ini? Wow, hebat. Are you ready? Yes, I'm ready. Kita lihat videonya. Nah, tugas kita yang pertama adalah kita akan belajar di buku Gembira Bersama Yesus. Kita buka di halaman 30. Nah, coba anak-anak lihat ya. Di halaman 30, tugas kita adalah membuat kreasi jubah Maria. Yuk kita baca. Cara membuat. Potonglah gambar yang ada di halaman 33. Kemudian lipatlah lingkaran pada garis putus-putus. Kemudian tempel pada tempat yang disediakan. Nanti anak-anak tempel di sini ya. Oke, sekarang kita akan membuka di halaman 33. Di halaman 33. Nah, ketemu deh. Halaman 33. Di sini ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama, lingkaran besar yang berwarna biru. Kemudian lingkaran yang kedua adalah lingkaran gambar kepala Bunda Maria. Nah, kita sekarang akan menggunting lingkaran ini tepat di tepi. Ya, tepat di garis putus-putus tepi ini. Nah, ini kepalanya tepat di garis putus-putus. Yang bawah ini lingkarannya tepat di garis putus-putus. Tapi lihat, di sebelah kiri dan sebelah kanan ada garis putus-putus yang berwarna putih. Ini anak-anak jangan digunting ya, karena ini tanda untuk melipat. Jadi yang digunting adalah tepat di tepinya ini, sehingga membentuk lingkaran. Bagaimana? Apakah kalian siap? Nah, sekarang anak-anak siapkan gunting dan lemnya. Nah, yuk sekarang kita gunting ya. Nah, bagaimana anak-anak? Miss Vita sudah selesai menguntingnya.
Nah, apakah kalian sudah bisa mengunting dengan rapi? Wow, keren! Ternyata kalian juga hebat-hebat. Malah lebih rapi dari Miss Wita, ya kan? Nah, di sini ada gambar kepala Bunda Maria dan ini adalah gambar jubahnya. Bagaimana cara melipat jubahnya? Nah, coba perhatikan. Di sini ada garis putus-putus putih sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah garis di mana kita harus melipat di sini. Miss Vita beri contoh ya. Nah, ketika Nana melipat, dibalik, jadi birunya ada di bawah, tinggal kelihatan putih. Kemudian kita luruskan. Nah, jika di sini sudah kelihatan garis putus-putus putihnya, berarti tandanya ini sudah lurus, ya kan? Nah, diluruskan begini. Jika garis putih-putihnya terlihat, tidak ada yang miring-miring, baru kita setrika, serut. Nah, gantian deh, diputer, kemudian cari. Jika begini, apakah ini sudah lurus? Coba lihat, ini garisnya di sini. Oh tidak, berarti harus lebih miring lagi. Nah, diikutin. Nah, begini. Anak-anak lihat, oh di sini ada garis putus warna putih terlihat dan sudah ada tepat di tepi. Nah, tandanya sudah lurus, disetrika. Nah, jubah Bunda Maria sudah selesai. Sekarang kita akan menempelnya. Nah, setelah itu kita beri lem atas bawah. Setelah diberi lem, kita tempel di sini. Nah, kepalanya juga kita beri lem dan tempel di atasnya. Nah, jadi deh. Nah, tapi coba lihat. Bunda Maria karena jubahnya panjang, kakinya memang tidak terlihat karena tertutup dengan jubahnya. Nah, sekarang kira-kira apa yang belum terlihat ya? Ya, betul sekali. Ini adalah tangannya. Nah, sekarang kita boleh menambah dengan pensil atau anak-anak boleh dengan spidol. Nah, beri tanda serong. Kemudian diberi tangan. Jangan lupa jarinya ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga iya. Jarinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selesai deh. Kita sudah bisa membuat jubah Maria. Nah, jangan lupa gambar lengannya ini juga diberi warna biru muda ya. Boleh memakai krayon putar atau krayon besar. Nah, kemudian tangannya diberi warna krem. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah bisa membuatnya? Nah, jika kalian sudah bisa, jangan lupa di halaman 30 tulis hari dan tanggal. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat mencoba. Sekarang kita dengarkan tugas berikutnya. Sekarang kita buka buku sains halaman 21. Nah, Miss Vita akan membantu anak-anak untuk membacakan perintahnya ya. Lingkari hijau untuk benda yang ringan. Dan lingkari merah untuk benda yang berat. Jadi, di tugas hari ini anak-anak harus menyiapkan krayon putar. Nah, caranya disiapkan krayon yang berwarna hijau dan krayon yang berwarna merah. Nah, jika nanti anak-anak menemukan benda yang ringan, maka lingkari dengan warna hijau. Dan jika anak-anak menemukan benda yang berat, lingkari dengan warna merah. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan perintah ini? Nah, bagaimana ya tanda-tandanya untuk benda yang ringan? Nah, biasanya benda yang ringan ini bentuknya kecil
dan kita sangat mudah untuk mengangkat atau mengambilnya. Nah, sekarang untuk benda yang berat biasanya bentuknya lebih besar dan kita sangat susah untuk mengangkatnya. Nah, itu ya. Sekarang coba kita lihat. Ini adalah gambar ballpoint. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak bisa mengangkatnya dengan tangan sendiri? Wow, hebat! Berarti ballpoint itu bendanya ringan atau berat? Ya, betul. Ballpen bendanya ringan. Nah, sekarang gambar sebelahnya lagi ada tumpukan 2 buku. Nah, coba anak-anak ambil 2 bukunya anak-anak dan angkat. Bagaimana? Apakah kalian bisa mengangkatnya dengan mudah atau susah mengangkatnya? Nah, berarti tandanya ringan atau berat. Kemudian ada lagi yaitu ini gambar benang. Nah, benang untuk menjahit. Nah, bagaimana jika anak-anak mengambil benang yang ada di rumah? Apakah kalian bisa mengangkatnya? Nah, jangan lupa lingkari berat atau ringan. Nah, kemudian ada lagi di bawahnya adalah papan tulis. Nah, masih ingatkah kalian papan tulis yang ada di kelas kita? Nah, bagaimana? Besar atau kecil? Nah, kira-kira apakah kalian bisa mengangkatnya? Nah, sekarang jika kalian masih ingat dan tahu apakah kalian bisa mengangkatnya dengan mudah atau susah? Apakah papan tulis itu benda ringan atau berat? Ya, betul sekali. Papan tulis adalah benda yang berat. Nah, jadi anak-anak lingkari. Ingat, warnanya hijau atau merah. Selanjutnya, ini adalah stetoskop. Nah, stetoskop ini biasanya dipakai oleh dokter untuk membantu dokter dalam memeriksa pasiennya. Dan biasanya ini stetoskopnya ini ketika dipakai dokter dimasukkan di telinganya dokter. Nah, yang di bawah baru dia ditempelkan di dada pasiennya. Nah, apakah kalian sudah ingat stetoskop? Nah, sekarang coba tentukan stetoskop itu benda yang ringan atau berat ya. Good job. Nah, sebelahnya lagi ini adalah teflon atau wajan yang biasanya dipakai mama untuk menggoreng. Nah, kira-kira apakah anak-anak bisa ya mengangkatnya? Nah, tentukan benda ini ringan atau berat. Selanjutnya, ini adalah kuas yang dipakai tukang-tukang untuk mengecat dinding. Nah, kuas ini kira-kira benda yang berat atau ringan ya? Anak-anak boleh mencari kuas yang di rumah. Nah, mungkin papa punya. Nah, jangan lupa anak ambil dan angkat. Kira-kira ini kuas benda yang ringan atau berat? Nah, tentukan kira-kira dilingkari dengan warna apa. Nah, selanjutnya yang ini. Ini adalah tabung pemadam kebakaran. Nah, yang biasanya ada di toko-toko, ada di kantor-kantor, ada di mal-mal. Nah, apakah kalian punya di rumah? Nah, jika anak-anak tidak punya di rumah, tabung pemadam kebakaran ini bisa diganti dengan tabung LPG yang ada di dapurnya mama. Nah, anak coba angkat. Tapi ingat, harus pendampingan orang tua ya. Nah, jika sudah diizinkan oleh mama dan papa, coba anak-anak angkat. Kira-kira berat apa ringan ya? Nah, silakan mencoba. Nah, terus selanjutnya ini adalah gambar sendok. Nah, semua pasti pernah memegang sendok kan? Nah, coba anak-anak sebutkan, sendok ini benda yang ringan atau berat? Nah, anak-anak selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa, jika bendanya ringan, dilingkari dengan warna hijau.
dan jika benda yang berat dilingkari dengan warna merah. Nah, selamat belajar anak-anak. Nah, anak-anak bagaimana? Mudah bukan? Nah, ternyata di rumah kita banyak sekali barang-barang dan anak-anak bisa menentukan berat dan ringannya. Tapi ingat, ketika anak-anak ingin mencoba benda yang lebih besar, nah harus dengan didampingi oleh orang tua. Kenapa? Karena benda yang berat itu berbahaya untuk kita. Contohnya, ketika anak-anak kursi, nah kakinya kejepit kursi, ya kan? Itu berbahaya. Apalagi anak-anak ketika membuka dan menutup pintu, itu juga harus berhati-hati. Kenapa? Biar tangan kita tidak terjepit. Nah, ketika anak-anak juga membantu orang tua di dapur, nah contohnya pisau, kemudian wajan yang habis dipakai mama untuk mengorek, itu juga bisa berbahaya. Bahkan alat tulis kita juga bisa berbahaya loh. Contohnya gunting. Nah, kemudian ada lagi pensil yang terlalu lancip. Nah, itu juga bisa berbahaya. Jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu harus tetap berhati-hati dimanapun berada. Nah, itu anak-anak belajar kita hari ini. Tetap jadi anak Tuhan yang hebat ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.